Dua masalah ini yang mungkin dapat menyelesaikan bahwa dugaan Rismon melakukan pembajakan terhadap bukunya sendiri yang ditulis bersama dengan Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa itu akan menjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Rismon Sianipar. Tapi keputusan itu kita serahkan pada pengadilan niaga nanti. Jadi dengan terbitnya buku Jokowi White Paper yang dibikin oleh Rismon yang dinyatakan dibuatnya tanggal 1 September 2025 ya, pengantarnya itu. Nah, saya melihat ini ada permasalahan hukum baru. Ya kan? Jadi buku ini kan pasti akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat ya. Jangan sampai nanti yang disampaikan oleh informasi melalui kedua buku ini adalah informasi yang sesat. Jadi sebaiknya kedua buku ini bisa diselesaikan nanti lewat pengadilan niaga. Oh, niaga. Pengadilan niaga ya. Jadi yang jelas apa yang ditulis Rismon ini kan dia sudah mengatakan dari dulu bahwa apa yang dilakukan setelah RC itu kan kebohongan. Berarti kan dia menipu publik. Nah, ini menarik, nanti di pengadilan niaga akan dibuktikan di situ, ya kan? Karena ini yang jelas melanggar Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta tadi, ya kan? Kalau nggak salah pasalnya 113 di situ, karena melanggar pelanggaran hak ekonomi atau pembajakan seperti ini. Ini bisa dikatakan pembajakan, ya. Yang pertama ini. Buku yang pertama dia ikut nulis. Ya, makanya dia kan ini kan berbeda dengan apa yang ditulis pertama nih. Dia membajak berarti kan dia numpang buku yang pertama sudah sampai ke luar negeri. Iya, betul. Ya kan? Dia mungkin belum sampai luar negeri dan sebagainya. Jadi ini harus diselesaikan melalui pengadilan niaga. Yang kedua, buku yang dibuat oleh Rismon ini, jadi menurut saya ini bisa memengaruhi penyidikan yang sedang dilakukan berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah tadi, ya. Jadi unsur memenuhi pasal 281 KUHP, ya itu sangat kuat sekali karena ini bisa memengaruhi independensi para penyidik tadi. Mungkin penuntut umum kalau memang perkara maju dan sebagainya. Jadi sekali lagi jangan main-main dengan masalah penulisan buku seperti ini, ya. Lebih bagus menulis dengan tidak yang sama judulnya, covernya menyerupai, itu jangan sampai. Dan kalau ini bisa tidak ditarik oleh Rismon, ini nanti akan menjadi masalah hukum. Jadi sekali lagi dua masalah ini yang mungkin dapat menyelesaikan bahwa dugaan Rismon melakukan pembajakan terhadap bukunya sendiri yang ditulis bersama dengan Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa itu akan menjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Rismon Sianipar. Tapi keputusan itu kita serahkan pada pengadilan niaga nantinya. Ada satu lagi Pak Ugro, mohon maaf. Ya, jadi selain yang tadi masalah chip atau dia, ternyata ISBN-nya sudah kita cek, International Standard Book Number-nya ini, ya kalau dikatakan palsu karena blank ini Pak Ugro. Gimana lagi ini ya? Iya, biasanya menggunakan nomor-nomor palsu ini kan penjahat, ya kan? Kalau plat nomor palsu itu kendaraan kan penjahat ya. Jadi sekali lagi jangan gunakan yang palsu-palsu sekarang ini. Jadi lebih bagus internasional standar book number ini harus pakai yang sesuai dengan internasional serial book number itu pakai ketentuan yang ada seperti itu. Jadi sekali lagi Rismon saya titip jangan gunakan yang palsu-palsu lagi gitu aja ya. Jangan ngikuti aliran palsu lah seperti itu. Oh, susah gelarnya aja palsu. Gimana? Ya, tapi intinya adalah memang secara etika ya, kita harus mengkajinya dari sisi pidananya nanti dan juga dari sisi persaingan ya, niaganya ya, dari sisi hak-hak ekonominya. Tetapi memang dari sisi etika ini tidak etis ya, sama sekali tidak etis dan sebenarnya juga merusak jadinya kan. Merusak pemasaran, merusak apalagi dia nyebarkannya juga secara digital. Jadi bisa di PDF-nya, iya sempat disebarkan dan kemudian katakanlah orang bisa mendapatkannya dengan free sementara yang dicetak membutuhkan biaya percetakan dan lain sebagainya. Saya ingat Mas Refli, waktu dia nyebarkan PDF itu sempat Dr. Tifa marah waktu itu. Ya, dan kemudian ini ngawur ini, edian ini gitu. Tapi kemudian Rismon sempat jawab, itu yang saya edarkan tulisan saya sendiri kok, gitu katanya gitu. Nah, ya itu tidak etisnya karena
buku itu kan ditulis bertiga. Ya. Bukan berarti kemudian bagian dari buku tersebut bisa dengan seenaknya disebarkan begitu saja. Ini kan seperti kita membuat sebuah bangunan yang utuh, tiba-tiba tiangnya kita ambil karena ini tiang saya ini. kan tidak bisa begitu harusnya gitu ya. Oke, ada lagi soal buku ini, Mas Roy, apa yang mau dilakukan? Ya. Jadi sama dengan asas-asas hukum yang ada di negara kita dan mungkin di seluruh dunia juga. Ini asas ultimum remedium kita berlakukan di sini ya. Jadi penyelesaian melalui pengadilan niaga di luar pidana berjalan dulu. Dan mudah-mudahan nanti kita juga minta pada hakim di pengadilan niaga kalau memang bukunya Rismond ini menyalahi aturan yang ada, melanggar pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, agar ditarik dari peredaran itu atas perintah pengadilan nantinya, itu saja. Ya, saya kira itu ya. Jadi jelas banget ya pemirsa sekalian dan Mas Refli bahwa saya kaget terus terang dengan adanya peredaran buku ini, dan Dr. Tifa juga mengatakan kaget. Nanti mohon waktu untuk kami pertimbangkan apa yang harus kita lakukan. Kalaupun ini bukan dari Rismond misalnya, tetap pengaduan ini terhadap Rismond perlu dilakukan. Sekali lagi ini mirip-mirip pelaporan Pak Yusuf Kalla terhadap EI-nya Rismond itu. Ya tetap harus ada karena nanti pembuat buku ini pasti akan ketahuan. Kita lacak dari Topetnya, dari Tokopedia-nya, ya karena kita sudah punya juga semua datanya, kapan form pembelian dan lain sebagainya. Dan kemudian yang Topetnya akan menjadi saksi siapa yang kemudian memasukkan ke Tokopedia, dan itu akan kelihatan gitu. Dan apa hubungan antara yang di sini tertulis sebagai Baligi Production Publishing, ya, kemudian nama Rismond, bahkan ada penulisan nomor rekening dari Rismond ya di salah satu bank yang ada. Gitu ya? Iya, bisa dicek. Bisa dicek apakah memang rekening itu atas nama Rismond. Kalau itu ya. Oh iya, udah pasti. Oke, karena dia mencantumkan di tempat lain juga ya. Sama. Karena misalnya let's say yang kalau itu tulisannya sama. Jadi misalnya begini, saudara sekalian, katakanlah ada orang lain yang membuatnya dari PDF yang disebarkan Rismond misalnya. Ya. Tetapi yang jadi persoalan adalah lucu juga karena dia menyebarkan rekening Rismond. Kan? Kecuali kalau dia menyebarkan rekening dirinya sendiri. Itu banyak kayak QR code palsu gitu ya di tempat ibadah. Iya. Karena itu kita tunggulah, kita kaji ya. Tetapi memang sebenarnya bisa juga secara perdata ini kan digugat ya, karena ada kerugian yang dialami kan. Itu apa cedera janji dan lain sebagainya, apapun lah pokoknya. Pelanggaran hak ekonomi juga dan lain sebagainya. Karena dia sudah berjanji untuk membuat dalam satu buku, ya kan, yang diedarkan dan resmi di launching, tiba-tiba dia main balap dalam tikungan. Oke, itu untuk Jokowi's White Paper ya. Nah, yang kedua ya, saya baru topik yang lain ya, karena tadi ada panggilan sudah berbunyi. Ini bukan lagi malam hari tapi dini hari nih bro. Jadi topik yang kedua ini adalah soal yang terkait dengan teka-teki berkas. Jangan, saya nggak bilang teka-teki berkas ya. Teka-teki berkas. Sebenarnya berkas ini bagaimana nasibnya? Nah, untuk itu saya beri latar belakang dulu sama Pak Ugro ya, sama Mas Roy. Kita tahu bahwa berkas ini oleh penyidik. Oke, kita hitung dulu begini. Ini kan kasusnya kasus mudah sebenarnya. Dugaan fitnah, pencemaran nama baik terhadap sebuah dokumen yang diduga palsu, kan begitu. Diadukan atau dilaporkan oleh Jokowi pada tanggal 30 April. Setelah proses penyelidikan dinaikkan kepada proses penyidikan. Keluarlah sprindik pada tanggal 14 Juli. Ini tanggal-tanggal sprindiknya. Kemudian pada tanggal 7 November itu sudah ditetapkan tersangkanya. Tanggal 13 November diperiksa pertama kalinya. Kemudian tanggal 13 Januari itu 13 juga ya, 13 Januari ini dilimpahkan berkas penyidikannya. Jadi kalau kita lihat waktunya proses penyidikan ke penyidikan, waktunya udah lumayan dari Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ya kan, Oktober,
November, Desember, Januari, hampir 9 bulan. Proses penyidikannya hampir 9 bulan, dilimpahkan pada Januari 13. Tetapi karena dianggap kurang lengkap, maka dikembalikan pada tanggal 26 Januari. Nah, menurut KUHP lama karena menggunakan pasal peralihan, kalau pasal 361 ayat huruf A itu mengatakan kalau sudah masuk penyidikan maka menggunakan KUHP yang lama. Nah, kalau KUHP yang lama maka kesempatan untuk memperbaiki berkas itu hanya diberikan waktu 14 hari dan 1 kali saja. Berdasarkan pasal 138 ayat 2. Nah, 1 kali saja jatuh temponya kalau dari tanggal 26 ke tanggal 9 Februari. Ini hitungan ketat. Ya mungkin meleset-melesetnya ya sedikit-sedikit. Nah, kalau 9 Februari dan sekarang sudah tanggal 24 Mei ya. Hari ini 24 Mei misalnya, maka pertanyaannya 24, iya. Udah lewat jam dulu. Ya, maka pertanyaannya adalah kok bisa selama itu lampau waktunya. Jadi Maret, April, Mei. Jadi 3 bulan lebih lampau waktunya. Nah, ini kan memunculkan pertanyaan, apakah berkas ini masih sah atau tidak untuk ditindaklanjuti. Nah, perspektif kita tentu mengatakan ini tidak sah ditindaklanjuti sehingga harus dihentikan. Itu menurut KUHP yang lama. Tapi menurut KUHP yang baru sama juga. KUHP yang baru mengatakan bahwa setelah berkas itu dilimpahkan, maka jaksa peneliti akan menentukan selama 7 hari untuk mengatakan berkas itu lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap, dikembalikan pada penyidik. Lalu dalam jangka waktu 14 hari, penyidik itu melakukan perbaikan. Tapi kalau jaksa peneliti mengatakan kurang lengkap juga, maka dikembalikan kepada penyidik. Dalam jangka waktu 14 hari, penyidik akan memperbaiki berkas dan sekaligus mengundang gelar perkara khusus. Nah, gelar perkara khusus itulah akan menentukan apakah ditindaklanjuti atau di stop kasus ini. Kalau mengatakan berkas ini lengkap dan bisa ditindaklanjuti, maka diserahkan kepada jaksa. Jaksa kemudian dalam jangka waktu 14 hari juga akan menentukan apakah dia akan mengajukan ke presiden atau menghentikan kasus ini. Jadi kalau di KUHP baru memang waktunya akan lebih lama, ada 14 hari ya, kira-kira ada waktu sampai 42 hari, tetapi tetap saja lewat sudah dari waktu pelimpahan tanggal 13 Januari tersebut. Maka kita pernah menyampaikan kepada kejaksaan, baik KUHP lama maupun KUHP baru lampau waktu semua. Nah, masalahnya adalah kasusnya ini, berkasnya ini ngendon di mana sekarang ini? Apakah masih ada penelitian 7 hari lagi? Dan lain sebagainya, dan apakah kan secara teoritis tidak dimungkinkan lagi adanya pelimpahan, maksudnya pengembalian berkas. Sebenarnya jaksa sudah harus menentukan apakah ini layak atau tidak untuk ditindaklanjuti. Nah, karena itulah saya dan kita semua memerlukan pendapat Pak Ugro. Bagaimana melihat fenomena ini? Silakan Pak Ugro. Jadi yang pertama kasus laporan polisi Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya, ini menurut saya sudah out of date yang pertama. Karena dari waktunya, baik undangan KUHP, hukum acara pidana yang lama, Undang-Undang 8 tahun 81, maupun hukum acara kitab Undang-Undang hukum acara pidana yang baru, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Ya, waktunya sudah lewat, ya kan, sampai 1 tahun lebih. Jadi ini seharusnya tidak boleh terjadi karena seseorang yang dilaporkan oleh Pak Jokowi yang saya dapat informasi sampai sekarang masih wajib lapor. Nah, itu memang. Wajib lapor ini batasnya di mana? Kan harus ada ketentuannya di situ ya. Apakah wajib lapor itu cukup selama 3 bulan, selama 6 bulan dan sebagainya. Ini harusnya dibuat peraturan kepolisian yang berkaitan dengan wajib lapor. Tapi ternyata belum ada. Kemudian pencekalan ya kan. Kalau ada yang sakit misalnya harus berobat ke luar negeri, ini kan masalah HAM juga. Apakah kalau sakit karena sudah dicekal, kemudian harus RJ dulu baru bisa dicabut cekalnya? Itu kan juga nggak boleh, ya kan? Kemudian berkas perkara ini sudah ada restoratif justice, baik menggunakan hukum acara pidana yang lama
ataupun hukum acara yang pidana yang baru, dalam restoratif justice di hukum acara pidana yang lama ada peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021, yaitu surat perintah penghentian penyidikan. SP3. SP3. Nah, yang diberhentikan adalah peristiwanya, perkara. Jadi perkara sudah dikembalikan pada posisi 0 kilometer, bukan orangnya. Ya. Dalam KUHP yang baru juga sama. Setelah ada kesepakatan di situ pasal 79 yang nomor 4 adalah pencabutan laporan polisi dan SP3. Berarti ini juga sama. Di KUHP yang lama ada SP3, di KUHP yang baru ada SP3. Nah, kalau sudah SP3, memang di KUHP yang baru minta penetapan pengadilan. Kalau itu sudah jaminan tidak bisa pra peradilan. Tapi sama kalau di KUHP yang lama itu kalau sudah di SP3, siapa yang akan membuka berkas perkara ini? Ya. Jadi waktu kejadian dan sebagainya ini kan sudah selesai, dianggap tidak ada. Ya. Kemudian kalau lamanya waktu yang tadi katakan Mas Refli dengan adanya pasal peralihan tadi, ya kan? Kalau di KUHP yang lama, kalau pihak jaksa 14 hari tidak mengembalikan berkas, dianggap penyidikan selesai. Tapi karena jaksa selalu mengembalikan berkas tepat waktu, ya harus dipenuhi. Tapi ini tidak bisa kembali seperti itu. Ini harusnya berpedoman pada peraturan Kejaksaan Agung atau peraturan Jaksa Agung. Ini harusnya ada pedoman seperti itu. Jangan sampai perkara digantung. Ya, jadi sekali lagi karena ini tetap menggunakan hukum acara pidana yang lama, berarti pedomannya adalah hukum acara pidana Undang-Undang 8 tahun 81. Jadi perkara ini akan sampai berjalan sampai kapan? Ya, jangan sampai nanti perbuatan dilakukan oleh penegak hukum ini, karena itu perbuatan dilakukan adalah setelah terbitnya hukum KUHP yang baru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru juga, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, yaitu pasal 23 ayat 7 di situ. Jadi kesewenang-wenangan penegakan hukum ini bisa dilaporkan baik melalui kode etik maupun juga pidana di situ. Ya ini bahaya. Kalau mengatakan itu diskresi, bukan diskresi ini Pak ya? Bukan, ini sekarang hukum acara pidana yang baru kan sudah berlaku untuk perbuatan dilakukan setelah diundangkan di situ. Ya, jadi ini hati-hati kalau akan diadukan ke misalnya ke Propam ya, karena ini kan perilaku menyimpang seperti itu, atau ke Jamas misalnya Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, itu juga bisa. Sehingga ke depan nanti kepastian hukum, kepastian penegakan hukum ini harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu, Mas. Oke ya, tapi masih menjadi misteri ya, karena begini, di Humas itu ada berita yang simpang siur. Jadi ketika ditanya bagaimana perkembangan kasus P21, ya Humas mengatakan ya kita tunggu dalam waktu dekat. Ya. Jadi Pak Budi dalam waktu dekat. Nah, jadi itu kan tidak jelas sesungguhnya, karena sebenarnya P21 atau tidak kan bukan tergantung penyidik lagi. Dia hanya diberitahu informasi, tapi itu adalah kejaksaan tinggi. Nah, masalahnya adalah ada apa dengan kejaksaan tinggi sehingga kasus ini kemudian tidak segera dihentikan. Kalau kita tidak ingin memberikan pilihan, kan ada orang memberikan pilihan. Kenapa ini kok tidak di dua? Loh, kita dari awal kita tidak mengatakan ini P21, kita mengatakan bahwa kenapa kasus ini tidak dihentikan oleh kejaksaan, padahal jelas-jelas sudah lewat waktu dan sudah terjadi pelanggaran hukum yang signifikan. Belum lagi ada spekulasi yang perlu kita dalami juga. Ada 2 sprindik setelah sprindik pertama 14 Juli. Ada sprindik tanggal 15 Januari dan ada sprindik tanggal 30 Maret. Di antara kami penasihat hukum juga berdebat ini sprindik jenis apa lagi. Karena di situ dikatakan ada berdasarkan sprindik, ada sprindik tanggal 30 Maret. Kalau sprindik tanggal 30 Maret ada yang berpendapat, ya saya mengatakan bahwa kita terbuka kan, ada yang berpendapat bahwa kalau sprindik 30 Maret itu memang diakui sah, dianggap sah, maka sprindik sebelumnya gugur. Dia bilang, karena sprindik sebelumnya gugur, maka penetapan sebagai tersangka sudah gugur juga. Karena tidak ada lagi dasarnya. Nah ini yang kemudian memunculkan spekulasi. Sebenarnya itu sprindik seperti apa ya, tanggal 30 Maret tersebut. Karena begini, dalam praktek yang kita dalami, banyak sekali ketidaktaatan terhadap undang-undang. Banyak sekali praktik-praktik
penyidik itu yang tidak jelas ukurannya apa. Jadi ukurannya kebiasaan. Padahal kalau kita baca itu nggak bisa kebiasaan karena itu sudah diatur secara jelas time frame-nya di dalam KUHP baik yang lama maupun yang baru. Pak Ugro silakan tambahkan. Ya, silakan. Jadi memang para penegak hukum ya, entah itu penyidik atau jaksa penuntut umum atau di pengadilan, azas transparansi harus disampaikan pada publik. Ya kan? Jadi apakah surat perintah dimulai penyidikan SPDP itu sama atau berbeda dengan sprindik? Ya, apa sprindik itu? Apa SPDP atau surat perintah dimulai penyidikan? Harus jelas. Jadi seharusnya setiap satu laporan polisi adalah satu SPDP. Jadi kalau ada 4 laporan polisi, 4 SPDP. Ya, tidak bisa 4 laporan polisi jadikan satu SPDP karena pelapornya masing-masing berbeda. Ya kan? Kemudian peristiwa yang dilaporkan. Karena ini peran pelapor kan berbeda-beda nih. Harusnya ada 4 berkas perkara di sini. Kalau mau dibagi klaster, berarti ada 4 bisa kali 2 ada 8 berkas perkara kali 2 kan gitu. Ya, jadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang saya dengar juga ada sprindik baru. Apakah sprindik baru ini setelah RJ kemudian ada laporan polisi baru? Tapi kan harus diberitahukan pada seluruh tersangka. Jadi seluruh tersangka itu ditemukan dengan seluruh pelapor, baru di situ apa yang akan dilakukan ke depan setelah ada RJ seperti itu. Jadi tidak bisa dimunculkan tiba-tiba sprindik baru. Nah, tapi betul kata Mas Refli, kalau sprindik baru misalnya diakui, berarti dalam sprindik yang baru tadi dicantumkan bahwa sprindik atau SPDP yang lama tidak berlaku lagi. Berarti akan muncul SPDP baru. Nah, SPDP baru berarti harus diberitahu ke jaksa baru awal lagi. Berubah semua ya. Harus dari awal, penyidikan dari awal. Jadi ya mudah-mudahan ini dengan KUHP baru ini bisa memberikan lebih cerah kepada masyarakat nanti bahwa penegakan hukum itu tidak mudah hanya dengan merubah sprindik ya. Tapi saya juga berharap mungkin pihak penyidik bisa menjelaskan di sini apa perbedaan dan persamaan sprindik dan SPDP seperti itu supaya masyarakat lebih jelas lah ya. Ya, ini memang bagi masyarakat memang tidak gampang ya, tapi kita memberikan clue juga terkait dengan bahwa seharusnya kalau mau melaporkan orang itu ya kalau ada 12 orang ya 12 satu-satu ya, karena kalau misalnya dilaporkan itu segerombolan begitu ya akibatnya begini. Ketika ada perubahan-perubahan di tengah jalan, maka kan misalnya dalam sprindik itu kan ditentukan tuh namanya siapa. Tiba-tiba nggak ada di tengah jalan itu. Ya makanya, ya kan. Jadi di dalam SPDP itu juga ada nama-namanya. Tiba-tiba sekarang nggak ada lagi gitu. Nah ini persoalan yang barangkali bagi orang dianggap sepele, tapi dari administrasi perkara ini agak aneh karena sprindik dulu misalnya berapa 8 orang ya kan sprindik dulu, tapi kalau sprindik sekarang nggak bisa. Mas, sprindiknya itu 12. Ya tetap 12 bahkan ya yang lama pun dihidupkan kembali. Ya, 12. Jadi sebenarnya kalau kita lihat misalnya per 30 Maret misalnya sprindik itu tetap mencantumkan 12 nama. Betul. Sementara dari 12 nama tersebut 2 orang sudah SP3. Ya. Tetap dicantumkan. Nah, saya nggak paham ini. Kalau misalnya dari awal satu-satu itu jauh lebih gampang. Kan? Harusnya. Nah, gimana Pak Ugro ini? Ya. Silakan. Masih ada nama Egi. Iya, ada Egi, ada Desmond waktu itu. Jadi ada DL juga. Iya, sprint tahun 30 itu. ya. Jadi ini berangkat dari pengendalian diri emosional dari para penasihat hukum yang mendampingi Pak Jokowi ini, ya kan, kurang bisa memberikan pengertian. Jadi kalau pencemaran nama baik fitnah itu Pak Jokowi melaporkan harusnya satu persatu, karena peran penyertaan masing-masing kan nggak jelas. Dan nggak ada penyertaannya kan Pak? Nggak ada, iya. Harusnya ada siapa aktor intelektualnya, siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan harus jelas nih. Jadi tidak semudah dengan apa yang dikatakan pasalnya diperberat, semua dijadikan satu, kemudian
terjadi RJ akhirnya malah jadi hal-hal seperti ini. Nah, yang menarik di sini tadi lupa saya katakan, memang dalam penghentian penyidikan yang berkaitan dengan RJ tadi itu di KUHP lama tidak diatur di Undang-Undang 881, tapi di Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2001 diatur. Jadi setelah ada restoratif justice diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan, dasarnya demi hukum. Nah, kalau demi hukum sesuai dengan hukum acara pidana Undang-Undang 881 adalah nebis in idem, kedaluarsa, tersangka meninggal dunia. Nah, ini RJ-nya Rismond, Pak Egy Sujana sama Damerul Lubis ini menggunakan demi hukum yang mana nih? Nebis in idem, kedaluarsa atau tersangka meninggal dunia? Nah, itu jadi masalah, ya kan? Tapi kalau di KUHP yang baru, RJ itu memang bagian daripada penghentian penyidikan. Makanya ada 11 alasan untuk menghentikan 10 ya, untuk menghentikan penyidikan seperti itu. Jadi memang ini perkara yang sangat membuat ya saya pun juga pusing melihat ini seperti apa nih ke depan nanti ya. Jadi mudah-mudahan ada langkah yang terbaik dan saya kadang-kadang berpikir begini, kalau menggunakan KUHP yang baru, yaitu dengan adanya koordinasi Kejaksaan dan penyidik ya. Koordinasi horizontal ya, horizontal tadi antara penyidik dengan jaksa, itu kan diatur di KUHP baru. Nanti orang ribut lagi, loh kenapa menggunakan KUHP baru padahal KUHP lama nih. Jadi lebih bagus ada langkah yang jelas, ya rapat bukan menggunakan KUHP yang baru, tapi rapat lah koordinasi seperti biasa. Ya, karena sudah ada RC, berarti laporan polisi Pak Jokowi dan 3 lainnya itu dinyatakan sudah dicabut dan sudah di SP3 semuanya ya, kasus ditutup udah seperti itu aja.